Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi dari amil al-qal bab az-zajri 'anil kidbi. Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kematian adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada kehidupan adalah untuk mempersiapkan apa yang terjadi setelah kematian. Maka kita lagi dan lagi meluangkan waktu kita untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, agar dunia yang sementara, ibadah kita yang sedikit sementara ini bernilai besar sehingga menyelesaikan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya suka Pak dengan kata-kata yang kita itu jangan telat sholat, jangan telat pengajian. Bagaimana anak-anak yang sekolah, tidak semuanya pintar, nggak semuanya cerdas, tapi kata bu guru tuh, asalkan masuk tidak pernah telat, amanlah nilaimu. Asalkan masuk sekolah itu tidak pernah telat, rajin, tidak pintar, nanti nilai itu kata bu guru baik itulah. Tapi kalau ada orang tuh pintar memang apa? Oh cerdas, cuma sering telat. Kata bu guru nanti angka 9 kembali jadi 6, jadi 6. Tapi yang mungkin anak yang pas-pasan, pintar tidak Pak? Kalau masuk tuh dari kelas 1 tidak pernah juara 1, nggak ada juara terakhir, ya. Cuman dia menggembirakan gurunya, apa? Dia nggak pernah telat. Itu nanti gurunya akan ridho, suka kepada dia. Begitu jelas kita nak belajar sembahyang jangan pernah telat. Kalau nak ngecek ilmu, bahaya Pak. Nak ngecek ikhlas kita di mana nyarinya, ya kan? Tapi minimal dari semua kelemahan yang saya dan kita punya, kita jangan telat ngaji, jangan telat sholat. Karena kata alim ulama, orang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa beramal, tapi berkumpul dengan ahli amal, tergolong ahli amal. Orang tidak bisa baca Quran, tapi sering duduk dengan orang yang baca Quran, itu kira-kira pahalanya sama tuh Pak. Pahalanya sama. Maka berkumpul dalam semua kebaikan, usahakan hadir walaupun kita bukan siapa-siapa di situ, tapi hadir itu yuhsyar yaumil qiyamah, nanti hari kiamat ada kemungkinan besar kita digolongkan sama ahli-ahli amal itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji hari ini adalah bab az-zajr 'anil kidbi. Ada hal-hal yang akan merusak diri kita, merusak kebaikan kita yang wajib kita hindari. Apa itu? Menahan diri dari sifat bohong. Ulama mengatakan orang yang istiqomah la ilaha illallah, istiqomah dibaca dengan ikhlas, berapapun jumlahnya, 1 boleh, lebih juga boleh. Di antara hasil ucapan itu Pak adalah Allah kasih dia sifat jujur dalam diri dia. Dan itu kalimat hak, absolut, kalimat yang tidak bisa ditolak, bahwa Allah itu maha satu, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Itu paling benar Pak. Di Quran itu kata Allah Ta'ala, kalau ingin cari Tuhan lain, coba tanya, ada tidak dia pernah ikut ciptakan langit itu sendiri? Kalau ingin cari Tuhan selain aku, carilah, cuma tanya dengan Tuhan kalian tuh, pernah ada ikut andil ciptakan langit, ikut andil ciptakan bumi, apalagi ciptakan udara, tidak nampak kok ada, ciptakan matahari, mesti dia tidak bisa jawab. Karena wujudnya mereka setelah langit dan bumi gitu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada sebelum semuanya ada. Selebihnya adanya nunggu langit dan bumi. Tuhan ini, Tuhan itu adanya baru Pak. Dia nggak ikut dalam penciptaan langit dan bumi. Di Al-Quran diceritakan kitab yang tidak ketemu salahnya, kitab yang tidak ketemu sifat bohongnya. Benar itulah Pak. Siapapun yang ngecek, benarlah Quran itu. Tidak ada Pak. Sudah banyak orang ngecek kesalahannya, tidak ketemu juga. Yang nuduh salah ternyata dia yang salah. Maka Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Maka orang yang kita yang berzikir habis sembahyang, entah mengucapkan subhanallah, itu memang benar.
Alhamdulillah, iya memang benar. Allahu Akbar Maha Besar, iya memang benar. Apalagi la ilaha illallah. Maka hasil zikir itu wajib melahirkan sifat jujur. Yang kedua Bapak Ibu adalah qiraatul Quran. Buku yang paling benar itu ya Al-Quran. Buku yang paling suci itu ya Al-Quran. Buku yang hebat itu ya Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi. Jangankan yang salah, yang ragu-ragu tidak ada dalam Al-Quran. Maka diri kita yang baca per hari per juz, 1 hari setengah juz, 1 hari 10 ayat, atau 1 hari 1 ayat, asalkan dia istiqomah, itu obat untuk apa? Diri kita hilang sifat tidak jujurnya. Obat tuh Pak. Kalau nanti manusia itu kan yang dicekkan sifatnya oleh Allah Ta'ala, ya kan? Orang ke surga bukan karena punya sifat hebatnya, tapi dia punya sifat baik dalam hati dia. Ada orang yang diputuskan terjun ke neraka bukan karena dia punya penyakit badan, tapi dia punya penyakit hati. Di antara sifat-sifat yang tidak jujur itu sendiri. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita baca akan jadi diri kita. Maka penting kata Nabi, ketika ada zaman rusak, serusak-rusaknya zaman, dak do nabi lagi, dak do guru lagi, dak do orang baik, baca Quran kamu tetap jadi baik. Ketika ada masa Pak, ya kalau kita sekarang banyak kiai, banyak ustadz banyak. Kalau kita dipindah ke transmigrasi kayak mana Pak, di tengah-tengah Papua itu Pak. Bingung kan? Dak ada siapa-siapa. Kiblat pun bingung nak kemana arah kiblat tuh bingung nyarinya Pak. Namun tetaplah Quran itu Quran, dihafal 1 suratnya, dihafal 1 lembarnya, dibaca, akan melahirkan sifat-sifat baik, di antaranya kejujuran. Kan itu buku yang paling benar yaitu. Kata Nabi, kalau ada zaman fitnah nanti, kamu sesibuk apapun tetap istiqamah baca Al-Quran. Kamu, karena kita butuh obat. Apa itu? Penyakit hati, di antaranya bohong berubah menjadi sifat jujur itu sendiri. Maka kalau mah aneh, kok bisa orang baca Quran kok masih bohong, dia bilang. Ya aneh lagi, orang sudah baca subhanallah, sudah baca alhamdulillah, lidah dia sudah baca itu, kok lidah yang sama masih berbohong, kok lidah yang sama masih berghibah, lidah yang sama masih mengadu domba. Kalau dia tidak berzikir, kalau dia tidak baca Al-Quran, jelas kenapa dia bohong? Jelas tidak pernah baca Quran. Ya jelas dia tidak pernah berzikir. Maka aneh kalau yang baca Quran kok ada sifat bohongnya, yang tidak pernah baca Quran kok ada sifat jujurnya. Terbalik kalau isi dunia ini Pak. Terbalik kalau. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita nak memahami setelah saya berzikir subhanallah, setelah saya membaca Al-Quran, maka saya wajib menarik sifat jujur dalam diri saya. Ya, karena memang kebalikannya jujur adalah bohong. Kalau jujur sifat Nabi, kalau bohong sifat orang munafik. Munafik itu kita bukan nak ngejek orang Pak, itu penyakit paling parah dalam diri kita. Kalau dia masuk neraka sebagai tempat untuk mengobati dia punya penyakit yang tidak bakal sembuh selama-lamanya. Walan tajida lahum nasiya. Masuk, katakan neraka sebagai rumah sakit. Kalau orang yang beriman, sakit artinya punya dosa, diobati di neraka masih ada bakal sembuhnya, tinggal iman, tinggal pahala, pindah ke surga. Ya, dosa-dosa yang lain, katakan itu penyakit, masuk neraka masih ada kemungkinan besar 100% neraka sebagai rumah sakit bagi dia, dioperasi, mungkin disakiti, biaya banyak, nanti pindah ke surga. Tapi kalau sifat bohong muncul di hati kita, menjadi sifat karakter kita, itu tanda orang munafik. Kata Allah Ta'ala, dia kalau punya penyakit itu, masuklah rumah sakit neraka, tapi tidak bakal sembuh. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang hati kita sakit, oh ya aku dituduh itu pula, tidak usah Pak, itu memang penyakit kita, ada penyakit perkara itu. Maka tugas kita adalah mengobatinya. Maka kata alim ulama, subhanallah, sering saya sampaikan tuh, udara yang paling segar tuh udara subuh, ya Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Karena orang munafik belum bangun, ya tak? Di jam 8 lah mulai panas, ngapa dia lah keliaran kalau lah iya Pak, udara subuh itu udah paling segar Pak.
Karena bernapasnya orang-orang beriman. Bernapasnya orang-orang beriman. Itu subuh, Pak. Masih elok-eloknya udara itu ya subuh itu senyum. Maka sejuk, nyaman, pengen tidur lagi kan? Ya kan? Nah, ini untung duduk di depan. Kalau di belakang sudah tidur galau-galau itu, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, maka penting sekali ada penyakit bohong yang nak kita hilangkan. Lalu nanti apa resikonya, Pak? Kalau itu sifat itu ada dalam diri kita, nah, itu yang menjadi sifat-sifat yang harus kita hindari. Dalam banyak riwayat, Pak, Nabi memang juga suka bergurau, tapi tetap gurauan Nabi tidak mengandung kebohongan. Kalaupun ada yang melucu, letak haramnya dosa karena mengandung bohong. Kalau tidak mengandung bohong, itu tidak dosa sama sekali, Pak. Tidak menjadi masalah. Ada orang yang mengatakan jangan banyak tertawa. Nah, kenapa? Karena hatimu akan mati. Tertawa yang dimaksud adalah tertawa orang cerita bohong dia tertawa, atau orang cerita keduniaan dia tertawa. Itu yang mematikan hati. Kalau cerita benar dia tertawa, cerita agama dia tertawa, itu bukan termasuk yang mematikan hati, tetap menghidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di antaranya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, jagalah untukku 6 perkara dari diri kalian, maka aku akan menjamin kalian masuk ke surga. Saya sampaikan, Pak, surga itu kita maknai bahwa segala sesuatu yang kita mau ada di sana. Mau kesehatan tidak pernah sakit, ya di sana tempatnya. Mau kaya tidak akan pernah rugi, ya di sana. Mau senang tidak pernah sedih, ya di sana. Mau hidup tidak pernah mau mati dan sakit, ya di sana. Itu tidak lama, Pak, sebentar. Kalau kita umat Nabi Nuh, ya lama ibadah, Pak, 1000 tahun, 2000 tahun. Wah, itu repot. Bayangkan, kita sekarang umur 70, ibadahlah berat. Nah, kalau Allah panjang dan umur kita 100 tahun, Pak, Allah Akbar, sengsara ibadah itu, Pak. Ketemu Ramadan, nah sudah dibilang. Untung tidak sampai 100 tahun. Kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, minta panjang umur kita lewat 150 tahun. Mau galau-galau? Kalau sekarang itu terjadi, mungkin anak kita durhaka galau-galau, Pak. Bapak wala yamutu fiha wala yahya, hidup tidak mati tidak, dia bilang, tapi nggak bisa biaya. Oh, ngeri itu, Pak. Benar itu, ngeri. Pokoknya untung kita ini umat paling bungsu, tidak dikasih umur panjang lebih 100 tahun, 200 tahun. Kenapa? Supaya ibadahnya singkat, cepat balik ke surga. Itu maksudnya, Pak. Kalau umat dahulu 300 tahun, 400 tahun, umat Nabi Nuh sampai 950 tahun dakwahnya, belum umur biasanya 1200 tahun lebih. Wah, kalau kita hidup di zaman itu sengsara, Pak. Ya nggak gitu? Nah, besok cari pintu Doraemon dulu, kita pindah ke sana sebentar, ya kan? Sengsara. Nah, kita ini cuma sebentar. Di balik kita ikut kata Nabi, ada keinginan kita yang akan Allah kasih, bahkan melebihi batas, namanya di surga. Karena kalau dunia ini, Pak, sikap dunia ini tidak cukup untuk orang sikap, tidak cukup sebenarnya. Nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Cuman kita terbatas, baik. Kalau ikutin nafsu, pengennya satu orang sikap dunia tidak cukup. Pengennya dunia punya dia galau. Kayak orang Israel, orang Yahudi, tak? Pengennya semua dunia punya dia, Pak. Ya kan? Kita numpang dengan dia. Pengennya dunia tidak cukup. Tapi kalau akhirat pasti cukup. Pasti apa? Bahkan berlebih. Maka kata Nabi, ada kau jago 6 perkara, aku dapatkan, aku janji dapat surga untuk engkau. Kalau kata sahabat, jangankan 6 ya Rasul, 1000 be siap, yang penting surga yang penting. Tapi kalau kita sekarang tidak, surga cuma duit, gitu kan. Dengan kata saya, dapat duit apa? Ya Pak Ustaz, ayo loka apa Pak Ustaz? Kata-kata surga itu kayak terasa hampa, padahal itulah tempat yang paling elok. Ketemu Nabi di sana, ketemu Allah pun di sana. Kalau kita dengar Isra Mi'raj Nabi hebat ketemu Allah, orang beriman bisa ketemu Allah kapan di surga nanti. Itu kesempatan besar, Pak. Oh, hebat Nabi melewati matahari, melewati bulan, lah ketemu dengan Allah. Kalau itu cerita
Kita mungkin ada keluarga kita, alhamdulillah lah sekolah di Jakarta, lanjut ke Amerika, jadi astronot lah, pernah nginjak bulan. Oh, ya kan? Keren kan? Aku punya ponakan lah pergi ke bulan. Keren kayak gitu, Pak. Kalau kita pergi ke matahari kan, matahari kita kebakaran pula. Gitu. Ada bacaan belum bayar pajak, la ilaha illallah. Ya, itu kebanggaan. Wah, kenapa ada ponakan bisa jadi pilot, ada ponakan kerja di kementerian, ada keponakan pernah foto dengan presiden. Wah, senang nih tuh, Pak. Yang motor dengan 10 juta, ya bro. Kau pintar foto, kau pintar kan? Itu sekarang orang beriman dibalik taat, dibalik janji Nabi itu kita ketemu Allah. Subhanallah, Pak. Langit bumi lewat, apa yang Nabi lewati kita pernah tempat yang sama. Maka kata sebab jangankan 6, 1000 payo dibilang. Nah, sekarang kata-kata pahala, ampunan, setan membisikkan, "Ai tayo tidak." Ah, itu, Pak. Sedangkan Nabi disifati zat yang benar, manusia yang benar, Allah yang maha benar. Kok bisa? Kata Nabi, dia orang yang benar, belum jadi Nabi, tidak pernah bohong. Apalagi masalah Tuhan tentang Allah, pasti tidak pernah bohong. Cuman setan menyelisihi. Sudahlah, juga. Tak tidak, ya kan? Jadi ateis. Wahai orang yang beribadah, kamu kan beribadah karena surga kan? Dan neraka kan? Kan tidak ada yang pernah lihat, tidak nampak. Kalau tidak ada, rugi kamu ibadah. Kamu rugi, mending kami. Lah jelas tidak ibadah, tidak capek-capek niat. Kata orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu bukan kelompok sifat manusia, Pak. Nah, aku ketemu orang kayak gitu tuh, subhanallah, di negeri Arab, di lampu merah. Sholat, ada sholat, nggak perlu. Khaufullah, takut dengan Allah. Nah, tak ada Allah tuh, kau pernah nengok kok? Wih, bingung pula Pak jawabnya kan? Pada jawabnya Pak, ya kan? Itu pengemisnya pakai bahasa Arab, karena di negeri Arab masalahnya itu, Pak. Ya kan? Pengemisnya bisa bahasa Arab, iya loh orang di negeri Arab ya. Arab itu anak kecil pintar galau-galau, ada apa? Lebih bisa bahasa Arab galau-galau, Pak. Kita lah tua bingung bahasa Arab, ya kan? Artikan Fatihah, entar Allah yang penting sah tuh lah, artinya apa? Tidak jauh. Mereka berpendapat demikian, kata ulama tetap menang ahli ibadah. Kalau nanti ucapanmu benar, di akhirat ada surga neraka, kau selamat, aku selamat. Tapi kalau ucapanmu salah, dan itu pasti salah. Ucapan Nabi ku tidak pernah salah, tidak mungkin salah. Maka engkau celaka, aku tidak. Aku tetap 2-0, tetap 2-0. Tidak ada ruginya. Kalau ucapan dia benar tidak ada surga neraka, berarti dia selamat, kita selamat. Walaupun dia tanpa ibadah, kita ibadah, tetap sama-sama selamat, sama-sama menang. Apa yang kau dapat, aku juga dapat. Tapi kalau ucapanmu salah, dan itu pasti salah. Yang benar ucapan Nabi, bahwa ada akhirat, ada surga neraka. Maka aku di surga, kau di neraka. Tetap 2-0. Tetap 2. Tidak ada ruginya, Pak. Kadang kalau kita tidak ada ngaji, Pak, tidak ada berguru, berpikir, iya juga, iya, ada nggak surga neraka itu ya udah. Dulu cuma katanya. Nah, mulai ragu-ragu itu, Pak. Argumennya terbantahkan dengan nafsu kita sendiri. Maka Nabi SAW menjanjikan kepada kita surga kalau kita punya 6 perkara. Ini hasil daripada ibadah. Apa itu, Pak? Kata Nabi SAW yang pertama, benar ketika bicara. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, menunaikan amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, ghaddu absarakum, menundukkan pandangan. Wa kaffu aydiyakum, menahan diri dari perkara yang haram. Mudah kan? Mudah kan? Kalau kita dewekan tinggal di hutan, sudahlah surga galau-galau gitu deh, Pak. Misalnya kan, kita di hutan cuma lagi bini, Pak, ya kan, tidak ada orang, cuman dewek lah di sana, namanya uzlah, zaman uzlah, memisahkan diri dari urusan dunia. Kenapa? Karena taat tidak bisa lagi. Kalau tidak bisa taat, wajib berpisah, wajib memisahkan diri, pindah ke hutan, pindah ke gua untuk menyelamatkan surganya. Karena apa? Hari ini kan kenapa dia bohong? Karena ketemu orang. Kenapa dia tidak janji? Kan karena ketemu orang. Kenapa tidak nyampaikan amanah? Karena ketemu orang. Kenapa dia nakal? Karena ketemu orang. Kenapa nengok kiri kanan? Karena ketemu orang.
Kenapa ganggu? Karena ketemu orang. Nah, coba ada ketemu orang. Maka kata ulama, ketika kita mau tidur, niatkan untuk tidak maksiat, maka kamu telah mengamalkan separuh agama. Jangan niat tidur saja, niat tidur untuk meninggalkan maksiat, tapi jangan tidur ketika khutbah, itu namanya dosa, ghaflah, lalai. Sebagaimana orang yang sedang kerja kok tidur, sedang gojek tidur, dua-duanya mati, Pak. Kecelakaan, kerja bangunan kok ngantuk tidur, yang jatuh bukan batu-batunya, dia yang belebuk jatuh gitu, Pak. Semua berantakan karena sedang pegawai. Namanya ibadah itu sedang kerja dengan Allah. Kenapa kok Jumatan? Karena kata Pak Bilal atau Kak Bilal, wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam. Ujungnya apa? Wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kata Pak Bilal bukan suruh tidur, dengarkan baik-baik. Saking baiknya tidur kalau. Pesan Pak Bilal tuh, dengarkan baik-baik, taati maka kalian menang, tidak akan celaka. Bukan suruh tidur. Kalau Pak Bilal tidur kalau biar khutbah ngomong dewek dia. So itu Pak. Maka ketika dalam taat tidak boleh ada sifat mengantuknya. Tapi Pak Ustadz ngantuk, iya kami dulu Yaman tuh Pak, ngaji itu kalau Ramadan jam 3 malam ngaji, jam 2 malam. Bayangkan gimana rasa mata mau lepas rasanya Pak. Itu bukan apa-apa kitab Ihya untuk nak menguji. Kayak sekarang kita, benarkah kamu takut dengan Allah? Iya jelas, diuji Pak. Sudah, ajak sembahyang sambil kuburan dewean ya dah. Gimana bentuk dia tuh? Lagi sembahyang tahajud, iyalah lampu mati, put, lampu mati. Dengar putih-putih melewat, teng. Rupanya bininya tahajud duluan. Dia aja dia tidur kenapa? Itu posisi takut kita belum takut dengan Allah Ta'ala. Kita masih lebih takut dengan miskin, jelas. Lebih takut dengan sakit, jelas. Takut tidak dapat duit, jelas. Padahal ini bukan takut yang wajib, takut dengan Allah Ta'ala. Cuma sekarang ketika dibandingkan yang lain, ternyata masih takut dengan yang lain. Sembahyang depan samping kuburan, Pak. Ngeri, Pak. Apalagi kemarin baru orang mati situ kan. Coba 2 rakaat jam 2 malam. Allahu Akbar. Terasa kuburan itu bergoyang, Pak. Goyang, gitu, goyang begitu, Pak. Ternyata perlu ujian gitu loh. Nggak bisa. Perkara kalau nggak diuji nggak tahu aslinya, ujian dulu. Kok pintar, kok tidak pintar, ujian dulu yuk. Gitu caranya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita nak tidur, kalau kita nak istirahat, niatkan nawaitu litarkil maksiyah kulliha. Aku niat hidup ini Allah untuk meninggalkan maksiat galau-galau. Itu pahalanya mengamalkan separuh agama, tinggal separuhnya lagi. Alhamdulillah. Yang kata Nabi, barang siapa menikah, dia sudah mengamalkan separuh agama. Bertakwalah dengan separuhnya. Separuhnya itu adalah melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kalau sudah nikah dia tidur, surga lah sudah itu. Mudah kali dah. Mudah. Ingat, jangan pernah berpikir sulit mengamalkan agama. Orang taat wajib gembira. Ngapa Pak Ustaz? Kalau yang tidak taat gembira nian. Masa kalau taat ada gembira? Kayak mana hitungan itu bilang. Orang ke diskotik ketawa-tawa gembira, ke masjid terasa nak mati dia bilang. Tidak bisa lah itu hukumnya haram. Dalam taat kok tidak gembira, aneh. Allah suka kau tidak gembira. Ketika kamu sedang ibadah, Allah suka. Kenapa kamu tidak gembira? Sedang ngaji, Allah suka. Kenapa tidak gembira? Ramadan datang, Allah suka. Kenapa tidak gembira? Wong ahli maksiat saja gembira dengan maksiatnya. Kenapa ahli taat tidak gembira dengan ketaatnya? Kalau tidak asli kau juga kaleng-kaleng taatnya, kalian ya? Tidak bisa. Maka Bapak Ibu, Allah hati gitu. Semangat, jangan sampai tidak. Tahajud 2 rakaat, semangat, jangan. Tidak ada yang nengok, tidak ada apa? Tidak ada yang nengok, tidak ada yang nengok. Tidak ada yang nengok siapa? Allah Ta'ala. 6 perkara Bapak Ibu. Yang pertama, jujur dalam setiap ucapan. Terasa pahit, terasa tidak enak,
Kadang-kadang kita yang laki-laki dapat duit kerja, dapatlah tuh 200, balik kata bini, bang dapat berapa? 50. Lagi siapa lah tuh bang, lagi siapa tuh? Kayaknya dia menang, tapi kalah. Mana kalahnya Pak Ustaz? Iyalah, dia dapat 200, ngaku 50. Maksudnya dia berbohongnya 150.000. Wah, iya nak kayak gitu Pak? Itu bohong nggak ada? Bohong lah, masa mau dibilang benar? Pas istirahat, mandi, ganti baju mau diambil bini dicuci, nah masih ada 150. Kata abang 50 ganti baju tuh bang. Mulai perang dunia ketiga di rumah itu. Abang lah mulai bohong kan? Ketahuan tuh lah Pak, ketahuan tuh lah. Saya tuh subhanallah kadang tuh kalau ada sesuatu dalam pikiran, ya pikiran tuh istri tidak suka, istri mimpi perkara itu Pak, mimpi. Jadi awak tidak jadi mikir itu lagi gitu Pak. Itu bukan sekali Pak, berkali-kali. Pikiran apa dan pikiran tuh langsung dia mimpi, Pak, aku mimpi ini. Astagfirullahaladzim, itu aku kan. Tapi kita tidak ngomong, sekarang kita ngomong ya kan. Nah kayaknya memang gitu Pak. Jadi sudahlah, lurus, lah nasib awak begitu, sudahlah Pak. Jadi ajarkan anak Pak, ajarkan anak untuk bisa jujur tadi, biasakan mengucap la ilaha illallah. Beruntung yang azan, beruntung yang dengar azan, beruntung yang ngaji, beruntung yang dengarkan orang baca Al-Quran, beruntung orang yang berzikir, dan orang yang mendengarkan zikir. Kenapa? Akan lahir sifat jujur dan benar. Ingat, jangan kotori mulut kita. Pagi kita bilang Allahu Akbar, tak sore nyaci orang. Jangan. Tidak ada steril Pak. Tidak ada apa? Tidak ada steril. Kalau, mohon maaf, kalau kita operasi pakai pisau operasi, mahal operasi itu Pak. Lalu kita pakai untuk motong cabai dan bawang tuh pisau. Mau tidak dipakai untuk operasi lagi Pak? Mau kita? Tidak mau kan? Bahaya Pak. Dia bilang, perut nanti bawa bawang. Dia bilang, tidak bisa. Kalau itu pisau operasi, untuk operasi lagi. Apalagi terbalik jadi pisau dapur dipakai untuk operasi. Kacau perut itu sebenarnya. Tidak bisa. Begitulah bahayanya kita. Sudah beruntung kita mendengarkan ngaji, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan. Fa'arid anhum, dengar orang ngomong buruk, tutup. Aku tidak mau ngotori kuping aku, tidak mau tahan. Fa'arid anhum, tinggalkan dia. Ustaz dia kawan, tinggalkan dia demi keselamatan kau di hadapan Allah Ta'ala. Kita sudah banyak zikir, elok tempat zikir itu kata Nabi, lafaz Allah Akbar, satara kata subiratuhu ma'asrul. Orang mengucap Allahu Akbar dalam hadis itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Wahai ahli dosa, tak khawatir, jangan khawatir, dosa kau tidak akan setinggi langit dan bumi, tapi Allahu Akbarmu itu pahalanya melebihi langit dan bumi pahalanya. Asalkan jangan dirusak. Apa rusaknya Pak lidah kita? Pagi bilang Allahu Akbar, pagi bilang Alhamdulillah, pagi bilang Subhanallah. Lah duha dikit Allahu Akbar, lah ngomongi tetangga, ya kan? Lah ngomongi itu namanya merusak diri sendiri. Hukumnya haram Pak, hukumnya haram, tidak boleh. Maka kata Nabi, fal yakul khairat awliya. Kalau kau ingin selamat di akhirat, dua cuma beritanya, ngomong baik, kalau tidak diam. Kalau tidak diam. Jadi kalau kita ngaji ini, biarlah aku yang banyak ngomong, ya ya. Dengarkan baik Pak. Nah, yang penting selamat di akhirat ya. Yang kedua adalah wa aufu idza wa'adtum. Pentingnya kalau kita berjanji wajib kita tunaikan. Ada janji, ada sumpah, ada nazar. Tiga-tiganya kita kerjakan. Dari tiga perkara itu Pak, yang paling kecil pahalanya nazar. Kata ulama, nazar itu tidak berpahala loh Pak. Tidak berpahala. Ini, kalau aku sehat, anak aku sehat Pak Ustadz, anak aku lulus. Jadi apa Pak lulus Pak? PNS, polisi, tentara. Jadi apa boleh lah. Ya kan lulus, aku nazar Pak Ustadz motong kambing. Itu kan jadi wajib tuh Pak. Tapi ketika dia motong kambing itu tidak dapat pahala tuh Pak. Karena dia untuk menghasilkan amal, dia butuh kambing, tidak butuh Allah, tidak butuh. Lebih tinggi pahalanya
Lebih tinggi pahalanya orang yang nyembelih kambing sedekah karena Allah timbang dibalik nazar. Tapi kalau sudah nazar, wajib itu Pak nyembelih kambing. Kalau enggak, pahalanya 2-3 kali lipat itu boleh. Cuman tetap pahalanya hukumnya kan makruh. Hukumnya apa? Nyembelih itu nggak berpahala karena sebenarnya kita tanpa nazar pun disuruh sedekah, tanpa nazar pun disuruh bersyukur, tanpa nazar pun disuruh selamatan. Ngapo nak nunggu lulus dulu? Ngapo nak nunggu lulus? Karena sebenarnya lulus tidak lulus nikmat dari Allah. Apa yang kita mau terjadi, alhamdulillah. Yang kita mau tidak terjadi, berarti ada maunya Allah, dan itu pasti lebih baik. Pengen anak gitu nak ke Jakarta, pengen gitu apa? Jambi Jakarta naik pesawat, pengen galau-galau. Tapi karena suatu hal hari itu tidak ada duit naik bis. Ternyata pesawat yang dinaikin bukan mendarat, jatuh di matahari. Ketika kawan naik pesawat kita sedih, anakku naik mobil. Seakan-akan, ngampun nak bersyukur naik pesawat tidak. Tapi ternyata pesawat itu kecelakaan. Anak kita tidak. Apa kita bilang lah? Untung tidak naik pesawat. Untung tidak naik pesawat. Untung tidak kayak gempa di Turki. Kata orang tidak punya rumah, sengsara hino. Hari itu yang punya rumah runtuh. Apa kata yang tidak punya rumah? Untung aku tidak di rumah ke dia. Lantai 3-4 runtuh galau-galau. Berarti apa? Ada hal yang kita mau terjadi, itu juga maunya Allah. Alhamdulillah. Ada yang kita mau tidak terjadi, itu juga maunya Allah sebenarnya. Tugas kita apa? Hari-hari bersyukur, hari-hari berzikir, hari-hari bersedekah. Kenapa? Mensyukuri kehidupan. Jangan nak nunggu dulu, Pak. Kadang-kadang gitu. Kalau kami dulu di kampung tuh, dulu lah, bukan sekarang dah. Santri itu nunggu makan enak, nunggu orang mati dulu di kampung. Coba Imam tahu. Nunggu orang mati dulu. Hari pertama, hari ketiga diundang. Habis itu kami mati ya. Jadi kadang-kadang nak doa umur panjang ada usaha gitu kan, ada yang mati tak mampu juga ya kan. Jadi hari makan ayam, makan apa? Itu dulu baru sekarang dah. Sekarang sudah makmur sentosa ya lah. Cuma orang-orang itu udah baik-baik kalau-kalau. Seakan-akan kayak gitu sebenarnya tidak boleh lah. Tidak boleh. Kan hukumnya makruh Pak, walaupun halal. Maaf. Kita hukum saya sampaikan kan ada orang apa hukum jual obat, apa hukum jual kain kapan? Jual buka apotik dan kita apa hukum jual kain kapan? Apa hukumnya? Kalau kita jual apotik, jual obat, apa niat kita? Semoga galau-galau sakit galau-galau orang. Obat yang laku. Kalau kita jual kain kapan keliling, apa niat kita Pak? Mudah-mudahan ada yang mati hari ini juga. Kalau tidak lakukan kapan? dengan alasan itu tuh harusnya jual kain kapan apa tuh pahalanya besar Pak kalau niatnya untuk mengobati orang sakit. Tapi kalau niatnya semoga ada yang kecelakaan hari ini dibilang entah mati entah sakit, kalau dia sakit laku apotik aku, kalau dia mati laku kain kapan aku tuh kan kita senangnya tuh Pak ketika ada yang meninggal kok ada jual kain kapan kan senangnya dia tidak kira itu untung ada kain kapan kalau tidak kayak mana. Kalau alasannya adalah membantu orang susah, pahalanya tinggi Pak. Ngobati orang sakit berpahala kehidupan, memberikan kehidupan. Tapi kalau aku ingin jadi dokter dia bilang. Kenapa? Iyalah ngobati orang. Apa doanya? Ya Allah sakitkan galau-galau orang tuh. Kalau biar aku kau laku, sama kayak ustaz tuh. Dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan ada yang sengsara hari ini dah. Dia panggil aku ya kan. Olah diri kita Pak, jangan pernah ada niat buruk, terlintas pun tidak boleh. Karena buka be apotik itu. Nak jual kain kapan be. Di dekat 16 tuh, jual kain kapan 24 jam. Rumah tuh hampir roboh. Itu di rumah kuburan bentuknya itu Pak. Ngeri minta ampun, jual kain kapan rumahnya pun serem minta ampun. La ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ada hal-hal yang baik, sempurnakan kebaikannya. Nak jual obat-obatik elok, tapi jangan menyebabkan orang itu sakit. Hukumnya kan makruh. Hukumnya apa? Makruh itu Pak. Nah, makruh itu tetap berpahala, tidak ada berdosa, ya kan? Tapi jangan pernah niatkan
Mudah-mudahan corona datang lagi. Jangan sengsara awak. Nah, corona kemarin. Nah, saya kenapa tidak ya? Kalau kenapa mana salaman galau-galau dia bilang. Galau-galau. Yang kenapa itu sana kalau kenapa itu mana salaman galau penting satu masjid ya dah. Saya sampai dengan Pak Ustadz, tolong nggak dirapit Pak Ustadz. Kenapa masih hidup Pak? Nengok Ustadz saya ada mau tidak ada bilang. Nah, dirapit sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat Tio, apa kata orang itu? Ayo Pak Ustadz buat masalah apa? Itu bilang. Itu manusia Pak, itu mana? Tapi bukan orang sini, orang sana orang. Harus semoga yang orang ngomong itu dengar, gitu kan? La ilaha illallah. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi antara nazar, sumpah dan janji kita nak tunaikan demi janji Nabi yaitu surga. Insya Allah gitu lah ya. Kalau kita lah sakit lah mau meninggal, pesankan kepada anak, nak, bapak ada janji, bapak ada sumpah dulu, bapak ada nazar dulu, tolong kau selesaikan. Anak lahir orang tua mengakikahin, orang tua tidak mampu sampai meninggal, kita akikah dewe untuk menghormati orang tua. Orang tua punya duit, anak berkurban, kurban itu ada hak atas nama anaknya. Ternyata Allah tak kasih dia rezeki, itu bukan aib. Tapi jadilah anak yang baik. Yuk kurban untuk dirimu atas nama ayahmu yang mengorbankan. Orang tua mau pergi haji Pak, lah daftar, ninggal. Itu namanya wajib badal haji Pak, tidak bisa tidak. Kalau dia mati dari badal, Yahudi hukumnya Pak. Maka anaknya wajib membadali haji itu sendiri. Lah mampu, menurutangnya baik kita tidak dapat, meninggal tengah jalan, ya kan? Maka anak wajib meneruskan hajinya orang tua. Niat nazar umroh, niat bagus. Insya Allah gitu kan kadang-kadang perlu nazar agar kita jadi taat. Emang perlu Pak. Kalau enggak, gini-gini baik, gini-gini baik. Karena sebagian manusia nunggu azab baru mau ibadah. Emang begitu. Nunggu rumah dia kena longsor dulu, baru astagfirullahaladzim. Sebenarnya kehilangan rumah itu ngeri, kehilangan istighfar itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Kamu lalah mau dah istighfar, lalah mau dah bilang Allahu Akbar. Nah, tunggu gempa dulu, banjir dulu, apalagi Pak, longsor, baru bilang alhamdulillah, baru bilang astagfirullah. Sesungguhnya istighfar dia itu lebih hebat timbang hilangnya dunia ini sebenarnya. Cuman kadang-kadang perlu itu. Cuman kita ngaji, nak ngomong kami tidak perlu itu. Kami ngaji, jangan dipancing Pak, jangan apa? Jangan dipancing. Yang ketiga apa? Iza tamattu. Amanah wajib ditunaikan. Amanah itu Pak, baik kepada orang Islam, tidak Islam, amanah wajib ditunaikan. Ada amanah jago barang. Bapak nih punya rumah di kota nih, parkirnya luas, ya kan? Orang tuh punya ruko, punya warung, tidak ada parkirannya, pakai tempat kita. Bayar 2.000 dah, apa naik sekarang udah? Kata anak saya tuh gitu, Pak, Bapak tuh enak nih ya, dapat duit tiap hari dia bilang kan, kerja tidak dia bilang kan, Pak kerja dia nggak tuh nyawa taruh ke parkir tuh Pak, nyawa taruhannya, sempat dia linglung tunggu orang mati, gitu kan? Yang tidak tuh, motor siapapun dia, motor Pak Ustadz kah, bukan Ustadz kah, orang iman dan iman wajib motor tuh dijaga, karena kita sudah menjadi ahli amanah tanah nih untuk parkir motor, tiap motor 2.000. Maka motor siapa baik wajib dijaga, tidak boleh tidak. Ada Nabi SAW sebelum hijrah ke Mekah ke Madinah, Nabi manggil Sayyidina Ali sini, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini barang Nabi itu pula Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia dibenci oleh ahli orang Mekah, itu yang dibenci dakwahnya. Kalau sifatnya tidak lah. Orang Mekah itu tidak punya bank, tidak punya titipan barang kemana, barang-barang mereka itu dititipkan ke Rasulullah SAW. Dia percaya Nabi itu benar, jago amanah, tidak bakal berkurang. Tapi kalau dakwah kami tidak mau ikut. Dia kalau jago barang, betul orang itu betul tuh. Maka ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, panggil Sayyidina Ali. Kalau sini yo, ini barang-barang titipanlah, ada nama-namanya. Halo, besok pagi kau kembalikan ke yang punya, kita ketemu di Madinah. Nabi SAW kepada orang musyrik, orang yang menyakiti, menzalimi, mengusir, bahkan akan membunuh Nabi, barangnya kata Nabi jago baik-baik. Diludai sering, diancam kematian sering, kata Nabi
jago barang dia baik-baik. Ketika Fathul Mekah saja Pak, Mekah tertaklukkan dengan 10.000 sahabat bersama Nabi. Kata orang Mekah, Yaumul Malhamah, hari kita dibantai galau-galau, Nabi pasti balas dendam. Kata Abu Sufyan, mati gitu hari ini. Hari itu kan Nabi sudah menangkan, Nabi pidato sebentar di Ka'bah, kata Nabi, yang ikut aku aman, yang masuk rumah dia aman, yang masuk Abu Sufyan juga aman. Subhanallah, tidak ada pembantaian. Al-yawm yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Kalau gitu ludes hari itu kalau dah. Dulu dia yang nyincang laki aku, dia yang nombak bini aku, dia yang membunuh anak aku, yang merebus Sayyidina Bilal. Sekarang kita menang gantian rebus. Itu PKI Pak. Nabi tidak kayak gitu, umat Nabi tidak kayak gitu. Yang mau Islam aman, yang tinggal dengan Abu Sufyan aman. Tapi pujian Islam galau. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu amanah penting. Ada orang sudah tanya dengan saya, Pak Ustadz, itu ada buah jambu, bukan punya orang Islam, boleh nggak kami sikat? Mana boleh? Dia bilang. Aduh, udah nggak bisa Pak. Saya kasihkan 2 kali Pak. Kalau sesama orang, kalau dia orang beriman, kita ambil jambunya, kita ambil durennya, dukunya, dia tidak terima. Nanti tetap hari kiamat masih ada kemungkinan surga dua-duanya. Ketika yang kita ambil tidak ridho, tapi yang ngambil juga ahli iman, ahli sholat, ahli zikir, yang diambil juga ahli iman. Ketika dia tidak terima, nanti ujung-ujung Allah, kau mau tidak maafkan dia? Tidak mau ya Allah, tidak mau. Tidak mau, kata Allah, kalau mau tuh surga, karena kau masih punya iman. Ketika nengok surga tuh kan, nengok ceweknya mau tuh lah, gitu kan? Itu ya Allah, yo ambillah. Apa syaratnya? Maafkan saudara iman, itu nanti terjadi di sana. Ujung-ujungnya beriman ke surga galau-galau. Tapi kalau yang kita ambil haknya orang tidak beriman, dia tuh tidak bakal ke surga. Tidak bakal ke surga. Karena dia tidak beriman, haram surga bagi dia, wajib neraka bagi dia. Ketika kita ambil buah jambunya, nanti Allah tanya dari kiamat, kau dengan dia, ada di surga itu, pahala dia tidak pindah ke dia, kan dia tidak ada iman dan tidak akan ditawarkan surga oleh Allah. Ujung-ujungnya apa? Orang tidak beriman ke neraka, beriman kok ikut nemani dia dulu di sana. Biar senasib, ujung-ujungnya ibu berdua. Tapi yang beriman ke surga, yang tidak beriman tidak bakal ke surga. Berarti akhlak Nabi itu subhanallah Pak. Kalau yang di penjara itu orang beriman, dikasih kurma yang sedang agak keras. Kalau yang di penjara orang tak beriman, dikasih kurma yang paling enak. Bahasa kita sekarang nih Pak, kalau di penjara orang beriman, dikasih beras manggo putih kekuning-kuningan. Kalau yang masuk penjara tuh orang tidak beriman, dikasih beras anggur Pak. Ngapa kayak gitu ya Rasul? Iya, biar dia tidak nuntut di akhirat. Tuntutan dia ke neraka, tidak bakal ke surga. Kalau orang beriman pasti ke surga tuntutannya. Kalau tidak beriman tidak bakal. Bisa dipahami Pak? Maka hak orang tidak beriman itu nak kita tunaikan sempurna daripada tuntutan di akhirat nanti. Dia tidak bakal ke surga, Allah tidak bakal nawari surga. Bila tidak bakal, tetap neraka pula. Makanya kita tidak bakal dimaafkan oleh dia. Paham? Nah itu maksudnya hak-hak begitu gitu. Kalau dulu orang kafir perang kan hantam rata Pak. Orang beriman enggak kalau perang dulu tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh orang yang menyerah. Tidak ada penyiksaan sama sekali. Karena dia ganggu kita lawan. Kalau orang tidak beriman tidak aturan. Anak kecil libas, pohon libas, mbah-mbah, apa lagi mbah-mbah itu limpas habis, tidak ada aturan tidak. Nabi tidak. Kita perang, dalam perang walaupun nyawa taruhannya tetap selamatkan akhiratmu. Anak kecil kafir jangan dilibas. Ada nenek-nenek jangan dibunuh, rumahnya jangan dihancurkan, tanamannya jangan dihancurkan. Tak boleh sama sekali. Nah, bukan perang demi memerangi menyelamatkan akhiratmu. Ini bukan berarti maksudnya orang Islam kita sikat yaudah juga kayak gitu ya. Yuk baik-baik. Kalau kita ada pohon Pak, ini kebun tanah kita,
pohon kita kok keluar tangkainya, ingat itu buah-buahan milik bersama. Paham tidak ya? Kalau nak panen yang situ itu sesuatu yang orang melihatnya, tanaman, buah-buahan yang orang melihatnya juga, pastikan kita berbagi kalau tidak dari azab. Paham tidak? Allahu Akbar. Pohon jambunya ke tetangga sebelah, ya kan? Kan rumah kita kan setumbuk cuma tanahnya dah. Kalau di Bertam hektar, ya kan? Siko setumbuk 100 juta dah, ya kan? Haji Ibrahim itu begitu, subhanallah, setumbuk 10 kali 10 100 juta, mahal ya mak, dia bilang. Di Bertam segitu dapat hektar, 1000 kali 1000 dah, kayak berapa hektar tuh? 1000 kali 1000 dah? 10 hektar persegi dah? Segitulah pokoknya kan? Banyak tuh pak, 100 tumbuk jatuhnya dah. Anggap iyo, masa usah salah, iyo kan, biar aku senang. Kita nak tunaikan, ya, ingat-ingat pak, yang dulu memihak orang kafir kasih, ya kan? Karena kalau dia orang beriman yang kita ambil, bisa kita istighfari. Dia tidak ada lagi Pak Ustaz tidak tahu, istighfari lah selesai. Nah, kalau orang kafir kayak mana istighfar untuk dia? Ini sedekah karpet hitam untuk orang kafir sana, ya tidak bisa, tidak nyampur. Nah, ya, ini hitam, merah, siapa yang ngasih? Masya Allah Pak. Iya, lain baunya, harum sekali kan? Hijau ke merah, nyambung juga warnanya, sambung-sambungi lah ya. Sambungnya. Nanti kalau ada yang baru lagi, tertibnya gitu Pak, ini mundur, yang baru depan, Iko mundur, ada baru lagi depan, Iko mundur lagi Pak, ya kan? Nah, mundur. Sering saya sampaikan, kalau kita ada yang sering tidak bisa sampaikan, kita punya kain kafan dulu mulai sekarang Pak ya. Kain kafan kita itu yang untuk kita dewe-dewe sudah dipakai ngaji, sudah dipakai alas sajadah, sudah dipakai kebaikan, sehingga nanti kalau dikubur jadi tamengnya azab kubur. Yakin perkara itu. Jangan nak beri baru-barunya yang dipakai, belum pernah bawa ke masjid, belum pernah untuk sujud, kacau kadang-kadang baru. Nak dihisap kain kafan itu panjang urusan gitu Pak. Pernah untuk ngaji kain kafan? Tak. Untuk sembahyang tidak. Hisap kain kafan itu entah kapan selesai urusan dia. Tidak ada bekas ibadah di dalamnya. Maka apa yang namanya kita dikubur itu, tanah yang dipakai nanam kita besok sudah ada zikir di atasnya. Sudah pernah kita injak berzikir atas nama Allah Ta'ala. Sudah perlu khatam Quran di situ. Ada penuh dengan kebaikan. Termasuk kain kafan mau kita pakai itu sudah pernah untuk sajadah. Simpanlah di rumah itu. Ada yang punya kain kafan di rumahnya Pak? Tidak ada yang berani kan? Aku nyampaikan ini sejak pengajian awal dulu Pak. Asli lagi, cuma mau dengar gitu kan. Bukan baru kau bukan. Beli kain kafan, tidak usah usahakan orang. Kain kafan, benar iuran per kakak berapa? 5.000? 3.000? Hah? 5.000? Ya, ketawa. Maaf Pak, jangan tersinggung. Kita ya oke lah, baik Pak, baik. Itu baik, itu Pak. Cuman kita kadang-kadang itu kan nak kita bawa mati lah kain kafan tuh. 5.000 per kakak ke 100 kakak. Apakah ikhlas galau-galaunya? Apakah itu galau-galaunya? Itu kan problem sebenarnya. Kalau bisa yang dibawa mati itu asli duit kita dewe lah, yang asli nian Pak. Ingat aku udah ngelarang, paham? Berarti aku disalahkan pula. Dia bilang gitu. Kita yang ikut ikhlaskan nian. Hari ini mau beli garam. Pak, ada ngetok pintu. Pak, iuran uang kematian. Garam mati, garam mati, garam mati. Kalau tidak aku kasih, nanti aku mati tidak dikafani. Sudahlah, apa boleh buat? Nah, ambil di hati kita. Aduh, ini untuk beli garam. Hari kata ibu tuh, ngapun ngasih orang mati ya kan jadi problem. Kalau kita sudah ngaji ya olah, sudah pokoknya uang bersama saya ikhlaskan. Ngasih ke masjid ikhlas, uang kematian ikhlas. Kalau yang tidak ngaji ya mana? Gimana? Kita jual ayam, dia jual hewan tak beleher. Kacau kan? Kacau. Uang kematian juga itu Pak. Yang penting ikut. Kenapa? Takut nanti dia mati tidak dikafani. Tidak kayak gitu tuh. Nah, makanya solusinya apa? Ikut kegiatan itu, ikut untuk nolong orang. Cuman kalau aku mati, aku minta kain kafan dari anak kandungku sendiri. Dari duit dia, keringat dia yang halalnya 100%. Karena aku bawa mati di kuburan.
Karena kata alim ulama termasuk Pak, termasuk kuburan yang kain kafan yang tidak hancur itu asar bekas daripada rezekinya halal untuk beli kain kafan. Tidak hanya jasadnya itu soleh-soleha, tapi memang kain kafannya kain kafan bukan yang mahal. Duitnya itu halalnya di atas rata-rata. Bumi tidak boleh ngerusaknya sama sekali. Nah, hari kau ke pasar beli kain kafan kalau ada? Ah, iya Bu. Iya, tayo tidak aman lah usaha itu masih panjang. Umrah 80 masih mikir panjang aja loh. Aduh, dikit lagi Pak. Terus wahfazu furujakum. Maaf, jaga kemaluan. Jangan berzina apapun keadaannya. Jangan juga mengolah air mani dengan tangan sendiri. Hukumnya haram Pak. Hukumnya kata para habaib dalam ayat waliman bahwa wa anna man khafa maqama rabbih wa jannatan. Orang yang onani bahasa kita mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri tidak akan pernah ketemu nikmatnya ibadah karena dia sudah menikmati kemaksiatan, maka nikmatnya taat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang menikmati kenikmatan maksiat, Allah cabut kenikmatan taat. Hati-hati perkara itu. Memang tidak ada siapa-siapa, Allah melihatnya. Wahfazu furujakum. Sebelum kita menjaga kemaluan kita menjaga apa? Wibawa nyawa kita. Maka Pak, kalau ada bayi baru lahir itu kan, kalau laki-laki kan beda. Kalau bayi itu perempuan, itu kayak Sayyidina Maryam. Ketika dia lahir, emaknya bilang gitu kan, ya Allah, aku minta kepada engkau lindungi dia dan keturunan sampai hari kiamat. Ini uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bahasa kita Pak, kalau nikah itu nanti suami alakat nikah itu memercikkan air dengan baca tadi itu, aku minta kepada Allah lindungi dia dan keturunannya daripada godaan setan yang terkutuk. Tuh, percikan. Yang kedua, ketika bayi itu lahir, tidak hanya diazani, tidak hanya dikomatin, tapi apa? Pakai percikan air dengan baca ayat tadi agar anak kita yang cewek tercegah dari perzinaan. Surah Ad-Dukhan juga ada kan? Di ayat pertama baca 7 kali, tiupkan ke anak kita. Ah, sekarang tuh ngerti. Apa yang viral kemarin nak di mobil ada perempuan ada baju. Nah, sudah. Aku mikir anak siapa tuh kok? La ilaha illallah. Ngeri minta ampun. Itu tapi kembali kepada agama. Ad-Dukhan dibaca. Anak kalau kita laki-laki al-muluk ya dah baca maghrib, anak perempuan Ad-Dukhan dibaca. Supaya apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Waradu absarakum, tundukkan pandangan dari perkara yang haram. Kalau nengok rumah elok baca la haula wala quwata illa billah. Nengok mobil elok baca Allahumma la aisha illa aishil akhir doanya. Nengok dunia nih Pak yang elok kita tersihir, enggak usah kayak uwi enggak usah. Tengok lidah mengatakan Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Kalau mata kita tersihir dengan dunia tadi halawat iman, tidak dikasih kelezatan beribadah dan iman. Itu doanya Allahumma la aisha illa aisha atau la haula wala quwata illa billah. Tuh. Yang terakhir adalah waqafu aydiyakum. Jaga tangan dari perkara yang haram. Tak boleh ganggu, yang boleh bantu. 6 perkara ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita jaga, Nabi menjanjikan surga. Ini mudah bagi yang Allah mudahkan, sulit bagi orang yang tidak punya niat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang tidak aku sampaikan juga Pak. Ada bohong yang boleh. Itu tadi bohong kalau tidak boleh bohong. Ada pengecualian kan? Yang pertama lil harbi ketika perang. Ketika apa? Perang.
Dia 1000, kita bilang kami bawa 2000 orang di belakangnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa? Itu boleh. Boleh kan? Untuk perang boleh. Kita ditantang oleh preman tengah jalan. Yuk kita berbunuh. Kita kecil, tidak takut. Kita ketemu di kebun jahe jam 12 malam, malam Jumat. Dia pergi, kita tidak. Biar begini. Ya, bohong untuk perang itu boleh. Paham tuh Pak? Itu yang pertama, oke? Yang kedua, warajulu yuslihu baina, ini ada hadisnya, bukan ngarang-ngarang dewek. Warajulu yuslihu baina sinain, untuk mendamaikan orang yang bertengkar, sesama kakak beradik, sesama tetangga, sesama kampung berbeda. Kita bilang, Pak, kata orang tuh bapak baik, padahal dia tidak pernah bilang kayak gitu. Sebaiknya juga, Pak, kata orang bapak tuh baik. Iyo kok, mana pernah iyo. Supaya berdamai, bohong tuh boleh. Paham kira-kira Pak? Bukan supaya untung, supaya damai, Pak. Damai. Barang second yang bilang asli boleh, haram, Pak. Second 2 kali, ya. Untuk orang berdamai, karena orang yang bertengkar tuh Pak, baik, ini tidak, sama-sama bertengkar. Yang tidak baik jelas tidak ada pahala. Yang baik ini pun tidak ada pahala, ibadahnya tidak ada. Kan gimana? Orang yang bertengkar, tidak bertegur sapa, lebih 3 hari. Yang baik ini dia ahli ibadah, Pak. Bertengkar, sholatnya, hajinya, puasanya tidak sampai ke langit, tidak sampai. Supaya menjadi ahli amal, yang dosa diampuni, yang baik diterima amalnya, mereka harus didamaikan walaupun dengan bohong. Jangan salah guna, Pak. Paham? Saya ngaji, jangan salah guna, jangan salah. Yang ketiga tadi, Pak. Yang ketiga tadi untuk laki bini, ya kan? Yuslihu bi wa baina imraatihi, supaya laki bini suami istri tidak bertengkar, itu bolehlah bohong dikit-dikit gitu, Pak. Emang ada saya gitu masalahnya, Pak. Bohong dikit-dikit bolehlah. Karena kalau bapak ibu bertengkar, anaknya 7 kayak saya dulu hampir 9 anak, Pak. 7 ya kan. Itu kalau kita bertengkar, anak 7 bagi 2 blok, betul? 2 blok, betul? Anak yang besar bela maknya, kecil bela kita. Nah, sudah langsung semua megang bantal, megang kayu kalau. Apa itu, Mak? Ketika kita bertengkar tuh Bapak Ibu, yang hancur tuh anak-anak kita hancur galau-galau. Sudah anak bertengkar, jangan di rumah, keluar rumah. Ribut-ribut lah, jangan di depan anak. Anak tuh mutiara kita pokoknya. Jadi Pak, ya Bapak tidak usah ngomong banyak-banyak, ya kan? Duit yang ada ceritakan, yang tidak ada jangan diceritakan. Pokoknya kaidahnya duit istri punya istri, duit suami punya istri. Memang tuh aku berat nih mau hadis itu, Pak, berat sebenarnya. Tapi apa boleh buat lah. Uang nafkah dewek, uang jajan dewek, uang berhias dewek tuh Pak ya. Saya sampaikan Pak, kalau begitu tidak suka perkara itu, apa boleh buat, ya kan? Istri itu uang nafkah dewek, duit belanja tuh dia wajib kita kasih. Uang jajannya pun juga wajib, itu lain uang nafkah. Yang ketiga uang berhias dia tuh dewek. Kalau istri bilang Pak minta uang jajan, kita kasih. Karena kita ngambil dia dari mak bapak dia itu 3-tiganya itu ada. Dengan bapaknya dulu dia nafkah dapat, jajan dapat, uang berhias juga dapat. Kita ngambil alih itu tetap berjalan perkara itu. Kalau istri minta, kita ada. Semoga bini tidak minta. Allahumma. Iko gunanya ngaji bilang, sudahlah Bang, tidak usah. Aku minta apa? Aku minta ridho Abang. Nah, ada cok. Nanti ketemu di surga gitu sama kamu, ya kan? Paham Pak ya? Jadi kalau kita ada gaji tetap, ada gaji bonus, ya kan? Kan dosa itu ketika istri bertanya hari itu. Tidak bertanya, enggak lah. Ya kan? Saya ajari Pak. Saya ajari, maksud itu tidak ada unsur bohong, cuman tidak bohong, tapi dia selamat. Dia dapat 1 juta dari kerjaan dia. Dikantongi sih kan, 100.000, 100.000. Selebihnya 800.000 ada di mobil. Istri balik, Bang bawa duit, ada di kantong kau adalah 200.000. Kasih ini baik kasih. Mobil jangan dibilang, jangan dibilang. Jadi ada takyin penghususan. Bang sudah gajian, ada. Abang mintalah duitnya. Di kantongnya ada 200.000. Nah, memang yang di kantong kan bilang yang di mobil dibilang.
Nah, itu gunanya bini ngaji. Oh, itu caranya kan. Nanti kalau bekal lagi kita cerita, di kantor ada Pak, ada di mobil, di ATM, katanya kadang-kadang loh. Ikalah, kan kadang-kadang tuh penting ngajak bini ngaji itu biar penting, juga penting nggak ngajak bini ngaji ini udah nggak tahu Pak. Ya Pak, jadi begitu kan, ada orang dalam kitab fikih orang lari, dia mau dibunuh Pak, dibunuh, dikejar orang, lari depan kita, masuk ke rumah kita, ya kan kita kan nggak tahu tuh kok dia lari gitu kan, orang langsung datang, Pak, nampak dah orang psikolari Pak, nak bilang iyo, kasihannya orang tuh, nak bilang tidak, bohong. Gimana cara solusinya? Kita tegak. Sejak aku tegak, tidak nampak orang ada di sini, tidak. Bilang. Jadi nampaknya duduk masalahnya. Nah, itu memang di kitab tidak jadi gitu Pak. Nak bilang iyo, mati orang itu. Iyo kalau dia salah, kalau tidak mati juga orang itu. Orang dia coba parang gitu kan. Nampak orang lari Pak. Pakai serban, pakai jubah, itu nodo aku namanya tuh. Asing bilang, nodo aku. Berserban lari ke situ Pak. Dia lah bawa pedang, parang tuh, nak bilang iyo mati lah dia tegak langsung. Sejak aku tegak sini Pak, dah aku nampak Pak. Benar Pak Haji, benar. Pergi dia, baru panggil orang gitu. Kau ngapain? Biasa lah Pak Haji. Baru kita gebuk dia. Itu caranya Bapak Ibu, bahwasanya selamat dari kebohongan tapi tidak bohong, bohong tapi tidak bohong. Itu perkara Pak ya, yang ngelak jujur baiklah. Tapi memang berat. Aku balik pengajian itu bini tanya Pak dapat berapa? Tanya jual itu bilang. Dah udah kayak gitu. Insyaallah Pak. Cukup Pak dari pertanyaan. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Terimalah ngaji kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ketika nanti kami meninggal dunia, mudahkan ucapan la ilaha illallah. Jauh kami dari penyakit yang parah, penyakit yang menyakitkan ya Allah, penyakit yang anak kami berdurhaka kepada kami ya Allah. Jauh kami dari segala penyakit yang menyebabkan anak kami durhaka kepada kami ya Allah. Mudahkanlah mati kami, mudahkanlah ibadah kami ya Allah. Mati yang tidak mengganggu ibadah, yang tidak membawa dosa ya Allah. Kami ridho dengan segala keputusan dunia dan akhirat ya Allah. Kami ridho atas semua kehendak dan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahkan bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan ya Allah. Berkahkan rezeki kami, berkahkan ilmu kami, berkahkan undangan sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, yang hari ini memberikan makan dan minum, hilangkan dahakanya ketika sakratul maut ya Allah. Hilangkan dahakanya ketika sakratul maut ya Allah. Hilangkan lapar kita hingga pada hari kiamat ya Allah. Orang-orang yang sedekah pada hari ini ya Allah, dan akhirat ya Allah. Kalian sedekah sudah meninggal dunia ya Allah, tolong lapangkan kuburnya ya Allah. Tolong Kau terima seluruh amal baiknya ya Allah, dan Kau maafkan segala dosa dan khilafnya ya Allah. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Engkau hebat, Engkau perkasa, Engkau baik ya Allah. Sesungguhnya dosa hamba-Mu tidak akan menurunkan derajat-Mu sama sekali ya Allah. Sesungguhnya maksiat hamba-Mu tidak akan menurunkan kehebatan-Mu sama sekali ya Allah. Ya Allah, tunjuk kami kehebatan-Mu dan maaf yang maha luas ya Allah. Ampunilah mak bapak kami, kedua orang tua kami, kakak adik kami ya Allah, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.